Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ila akhir ayat. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 187. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip awal ayat 187 dari surah Al-Baqarah. Kata Allah, uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian suami istri di malam-malam Ramadan. Itu malamnya Allah jelaskan dalam bahasa Lailata. Lailata ini Bapak malamnya dari maghrib sampai isya, sampai subuh. Lailata itu dari maghrib sampai subuh. Karena sejarahnya dulu puasa yang kita lakukan hari ini Bapak, ini puasa yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang kita lakukan kini itulah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali puasa itu yang Allah wajibkan di bulan Ramadan itu diturunkan di dalam Taurat. Allah wajibkan umatnya Nabi Musa untuk berpuasa Ramadan 1 bulan Ramadan. Puasa wajib. Tapi puasa mereka itu Bapak 24 jam. Dari subuh sampai subuh. Di puasa itu lahir batin nih Bapak. Satu itu puasa. Dari subuhnya sahur, bangunnya besok subuh lah itu 24 jam. Di bangunnya besok subuh itu langsung sekalian sahur. Jadi orang-orang Yahudi merasa agak keberatan dengan berpuasa seperti itu. Akhirnya sepeninggal Nabi Musa, mereka merubah puasa wajibnya tidak lagi di bulan Ramadan, tapi hanya mengganti dengan 1 hari saja, yaitu puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Itu ketika Nabi di awal-awal hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian ditanya oleh Nabi, kalian puasa apa? Katanya, kami puasa wajib Asyura. Kenapa kalian puasa? Katanya,
Karena ini puasa yang dibiasakan oleh Nabi Musa ketika beliau bersyukur kepada Allah telah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, dan Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Itu di tanggal 10 Muharram. Tapi puasa dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah puasa kebiasaan atau puasa sunnah, sama seperti Nabi Muhammad membiasakan puasa di hari Senin dan Kamis. Tapi karena umat Yahudi tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, akhirnya mereka mengalihkan wajib itu hanya di tanggal 10 Muharram. Maka Yahudi Allah katakan gagal. Kemudian yang kedua, di Injil Allah juga wajibkan berpuasa kepada umat Nabi Isa, yaitu Nasrani, untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan selama 1 bulan. Tapi puasanya juga sama, 24 jam dari subuh sampai subuh. Orang Nasrani sanggup berpuasa 1 bulan, tapi Bapak, bulannya diganti dari Ramadan ke bulan Rabi. Karena Ramadan itu bulannya bulan angin. Angin. Karena kalau ibu bapak ada yang berani umroh ini 7 bulan, jadi suhunya rata-rata di setiap Ramadan itu di alam itu kisaran 38 sampai 45. Awak di Indonesia baru 33, 32, 33, ibu baliknya gini lagi, memang tuh keluar jalan. Itu baru 32, 33. Di situ sampai 10 sampai 5. Jadi perbekalan keberangkatan jemaah umroh yang sebulan Ramadan itu diingat. Kalaupun bisa yang tua-tua tidak usah sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di zuhur dan asar. Karena suasana masih panas, cuaca masih panas. Tapi kan sahabatnya yang patuh sebenarnya itu yang mana itu. Oh, kami rugi dosa. Iya maha, sementara Nabi sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di Masjid Awal. Di Masjidil Haram 1 kali sholat berjamaah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Masjid Awal. Oh, kami pahit kali. Kami tidak dirugi. Ya, akhirnya pada saat perbekalan itu kami ingatkan, kalau ibu bapak mau berangkat juga ke Masjid Zuhur Asar, tolong pakai handuk basah di atas kepala. Dan pengalaman diceritakan ke jemaah, kami pasang handuk Ustaz basahan di video hanya kata dia bunuh-bunuh. Berjalan keluar dari hotel sampai ke Masjidil Haram, handuk basah dari karya. Itu kalau tidak pakai itu nanti bapak bisa mimpi saja. Jadi orang Nasrani tidak sanggup di bulan Ramadan karena cuacanya yang panas. Akhirnya mereka memindahkan puasa wajib itu ke bulan Rabi, bulan musim semi, tidak terlalu wangi, tidak terlalu dingin, sehingga mampu melakukan 1 bulan. Sehingga Allah ceritakan dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, itu rahimnya orang Nasrani mengatakan kepada umatnya, kini kita berdosa gitu. Karena melanggar perintah Allah, Allah wajibkan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, apalah ganti ke bulan Rabi. Maka untuk penebusan dosa, itu macam istilahnya itu, ada istilah penebusan dosa. Maka kita tambah puasa kita 20 hari lagi. Dan mereka patuh kepada rahimnya. Akhirnya mereka berpuasa selama 50 hari, tapi tetap Allah anggap gagal karena tidak sesuai dengan perintah Allah berpuasa wajib di bulan Ramadan. Nah, 2 umat ini gagal. Maka di tahun kedua Hijrah, Nabi diturunkan Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, kutiba alaikumus syiyam. Kami wajibkan kembali kepada engkau Muhammad dan umatmu untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Karena umat-umat sebelumnya itu juga gagal. Kami juga pernah mewajibkan puasa Ramadan ini ke umat sebelumnya, kata Allah, dan mereka gagal. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun. Semoga engkau berhasil. Amin. Menjadi orang-orang yang bertakwa keluar dari dunia. Alhamdulillah ibu bapak, dari saja turunnya perintah puasa Ramadan di tahun kedua Hijrah sampai kini kita tetap puasa wajibnya di bulan Ramadan. Ini menandakan ibu bapak bahwa umat Rasulullah adalah umat yang konsisten dan istiqomah. Satu. Mau musim panen, mau musim hujan, mau musim durian, mau musim rambutan ya pak. Yang puasa kita tetap di bulan Ramadan. Tapi tidak berubah. Tapi ketika perintah puasa pertama kali turun ke Rasulullah di tahun kedua Hijriah itu ibu bapak, pertama kali perintah puasa itu tidak seperti sekarang. Kata Allah disampaikan melalui Jibril, Muhammad, untuk dirimu dan umatmu puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib. Cukup setengah hari, setengah hari, satu hari siang hari. Jadi malam tidak lagi kita jadi. Cukup kalian berpuasa dari terbit matahari atau terbit fajar sampai terbenam. Jadi subuh sampai maghrib. Dan di maghrib itu silakan berbuka, minum dan makan. Tapi kata Jibril kepada Rasulullah atas perintah Allah, untuk hubungan suami istri baru boleh kalian kerjakan setelah tengah malam. Biar tengah ini lewat. Dia dulu maghrib itu hanya boleh makan minum. Tapi untuk nanti itu kecil Allah beko setelah lewat tengah malam. Tapi apa yang terjadi bahwa ya karena dulu nak ada jam. Situ sudah Isya, saya Rasulullah kan lapangan atau jam 10 itu lah Rasulullah lapangan karena di situ tidak ada lampu, penerangan ada, suasana andiam, jadi orang tak serami pada lewat ini. Jadi rato-rato terjadi pada diri sahabat itu anu tengah malam lah dimulai situ. Ada yang mencuri waktu dan mencuri start. Datang dikurang Allah, oh belum tengah malam. Sabar. Tapi yang melakukan itu tidak satu dua sahabat, rata-rata hampir semua. Sehingga menjadi kondisi seperti itu dan Allah tidak menginginkan dan umat Rasulullah berkhianat seperti umat-umat sebelumnya, maka Allah revisi perintah puasa tadi dengan turunnya Al-Baqarah 187. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas syiyam." Kami halalkan untuk kalian suami istri di malam Ramadan. Bahasa Allah malamnya dipakai lailata itu. Lailata itu waktunya dari maghrib sampai subuh. Jadi dari maghrib itulah halal saja Allah terbatasi. Kalau dulu di awal-awal perintah keturunkan Nabi Muhammad dibatasi, maghrib hanya boleh minum makan, untuk yang satu itu boleh lewat tengah malam. Tapi begitu melihat fenomena kejadian yang terjadi pada diri sahabat, banyak semua yang melanggar ketentuan tadi, makanya Allah rubah dengan turunnya Al-Baqarah 187. Jadi dari maghrib sudah dihalalkan semuanya. Makanya Allah menggunakan bahasa lailata. Jadi malam itu ibu bapak Allah bagi 3. Ada yang Allah sebut dengan lailan. Lailan ini malam juga yang waktunya dari tengah malam sampai subuh. Itu lailan. Ini Allah pakai dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu penegasan waktunya. Karena asra itu sendiri Bapak artinya asra yusri isra'an. Isra itu artinya berjalan khusus di malam hari. Jadi dari kata asra saja kita tahu kalau itu adalah perjalanan di malam hari. Tapi Allah tegaskan asronya itu kapan? Lailan kata Allah. Jadi terjadinya Isra dan Mi'raj itu setelah lewat tengah malam sampai subuh. Jadi maka dari situ kita paham juga
Kalau ada dulu dari TGT kita lagi ceritanya dulu Nabi itu tak kalau sudah sholat 2 rakaat di malam hari itu tak kalau sudah sholat isya, dia tak kalau kemudian datang Jibril membawa beliau Isra dan Mi'raj. Ya kalau itu berarti waktu lailanya belum tepat. Jadi Allah katakan asro lailan, perjalanan khusus dilakukan di malam hari, ya, tapi waktunya lailan setelah tengah malam sampai subuh. Kalau perjalanan siang hari namanya safar itu, maka orangnya disebut dengan musafir. Nah, yang melakukan perjalanan di siang hari atau safar itu, atau orangnya disebut musafir, itu biasanya malam mereka cari tempat peristirahatan. Makanya banyak masjid-masjid di daerah perlintasan itu menyediakan tempat penginapan bagi musafir. Dan masjid kita pun juga ya Ustaz. Ya. Kalau musafir itu datang sekedar untuk istirahat malam, melapor ke pengurus kan nanti disediakan makan malam, tempat penginapan, nanti subuh disediakan lagi sarapan. Dan di beberapa tempat di daerah perlintasan itu banyak itu. Musafir itu begitu malam hari cari tempat peristirahatan. Itu nanti bisa pagi mereka melanjutkan perjalanan. Tapi kalau aslo itu perjalanan khusus di malam hari. Ya, itu perjalanan khusus. Makanya ada Nabi Allah yang disebut dengan Israel, Nabi Yakub. Isra itu artinya yang suka berjalan malam, El itu bahasa Ibrani artinya Tuhan. Di Israel itu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub 12 orang dari 4 orang istri. Yang anak yang 12 ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang disebut dengan Bani Israel. Di Bapak kalau berak kau orang Yahudi jadi untuk Israel itu. Kalau Bapak untuk Israelnya berarti untuk Nabi Yakub. Jadi kalau kamu untuk jadi Bapak untuk Yahudi. Yahudi laknatullah dan Israel laknatullah berarti semua melaknat Nabi Yakub itu. Karena Israel itu gelar yang Allah berikan langsung kepada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub dia Allah beri gelar Israel. Itu lailan. Yang kedua, malam itu Allah sebut dengan waktunya laili. Laili itu waktunya dari Isya sampai subuh. Maka dalam surah Al-Isra ayat 9 wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di laili, di waktu laili dari Isya sampai subuh kata Allah, kalau kalian terbangun dari tidur maka tahajudlah. Fatahajjat. Di tahajud itu maknanya dari bahasa hajjada yuhajjidu tahajjudan. Artinya terbangun dari tidur. Jadi kalau ibu bapak ingin sholat tahajud, syaratnya memang harus tidur dulu. Walaupun cuma sakalo. Dia tahu sakalo ibu bapak. Misalnya ibu nonton TV, apa nonton TV, 5 menit sudah tuh TV yang nonton awal lain. Tuh kebanyakan tak itu dah ibu. Ya. Sudah nonton 5 mini dan jadi satu TV yang nonton lain itu sudah. 5 mini sudah tu tak kaji kesintak. Berarti lantas sintak dari lalu itulah boleh tahajud. Atau misalnya bapak sudah sholat maghrib latihan bergolek-golek di dalam sejadah tu, rupanya tak kalok sampai jam 10. Nah jam 10 tu jago langsung sholat isya, setelah itu boleh langsung tahajud. Saya tahajud kat 2 rakaat. Setelah itu tidur lagi, terbangun lagi jam setengah 5 boleh lagi tahajud. Karena tahajud itu artinya ibadah yang kita kerjakan setelah bangun tidur. Tapi kalau ibu bapak tidak lalu-lalu sampai jam 2 sampai jam 3 jam sampai, itu dia suntuk dia nak mau mantu tidak mau lalu mantu ajak sholat lagi. Ketika ibu bapak sholat kalian belum tertidur sampai jam pun, maka niatnya jangan pasang tahajud tapi qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat sunat di malam hari yang dikerjakan sebelum tidur. Tahajud ibadah malam hari yang dikerjakan setelah bangun tidur.
Itu makanya sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan itu disebut dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kenapa disebut qiyamul lail dan qiyamul Ramadan, Bapak? Karena tarawih dikerjakan sebelum tidur. Jadi kalau seandainya Bapak tarawih dan witir di malam hari, kemudian tasita jam 3 atau jam 4 sebelum sahur, maka kita masih boleh tahajud. Tidak ada yang menghalangi kita, karena tahajud dikerjakan setelah bangun tidur, sementara qiyamul lail atau tarawih itu dikerjakan sebelum tidur. Dan tidak ada persamaan. Kalau dulu acok kita mendakwai bahwasanya tarawih dan witir di bulan Ramadan itu katanya adalah pengganti tahajud di dalam bulan Ramadan. Nah, itu keliru pahamnya itu. Karena kita harus bedakan bahasanya. Bahasanya harus kita bedakan. Karena di situ ada waktunya laili. Jadi kalau untuk tahajud itu dari hajjada yuhajidu, artinya terbangun dari tidur. Kalau qiyamul lail itu sholat sunat yang dilakukan sebelum tidur. Di tarawih itu dikerjakan sebelum tidur, maka disebut dengan qiyamul lail. Sedangkan tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Jadi kalau Bapak tarawih dan witir malam sebelum sahur masih boleh tahajud. Cuma syaratnya tidak boleh witir lagi. Karena witir hanya boleh dikerjakan sekali dalam semalam. Boleh dikerjakan sebelum tidur atau boleh juga dikerjakan setelah bangun tidur. Yang jelek witir itu hanya boleh sekali dalam semalam. Karena kata Nabi lawitroni fil lail, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Jadi caranya kalau Bapak tarawih dan witir, kemudian ke malam tahajud sebelum sahur, maka tahajud kita tidak lagi ditutup dengan witir. Jadi ada yang menghalangi kita untuk tahajud di bulan Ramadan. Meskipun itu sudah tarawih dan witir di bulan Ramadan itu di malam hari sebelum tidur. Jadi laili itu maknanya dari isya sampai subuh. Yang ketiga ada malam itu Allah sebut dengan Lailatul. Lailatul itu sudah tadi dari maghrib sampai subuh. Itu makanya di Al-Baqarah 187 itu uhilla lakum lailatas siyam. Itu pakai tak tamal butuh di situ. Dia untuk kalian suami istri dari maghrib itu sudah halal sampai nanti subuh. Amin. Nah kalau Lailatul itu waktunya dari maghrib sampai subuh, bagaimana dengan Lailatul Qadar? Contoh pakai Lailatul itu Pak. Pakai tak tamar butuh itu Lailatul. Artinya apa itu Pak? Lailatul Qadar itu kalau turun di malam itu berarti turunnya saja dari maghrib sampai subuh. Itu makanya Allah sebut dengan Lailatul Al-Qadar. Kalau digabung jadi Lailatul Qadar. Di Lailatul itu waktunya dari maghrib sampai subuh. Cuma Ibu Bapak, kapan turunnya di bulan Ramadan itu tidak pasti. Selalu berubah-ubah. Karena dia tidak pasti dan dia pernah turun di awal 10 pertama Ramadan, kata Nabi, pernah. Juga Lailatul Qadar itu pernah turun di pertengahan 10 Ramadan, pernah. Tapi yang paling sering dan cenderung untuk selalu turunnya itu kata Nabi paling lancar itu di akhir-akhir atau di 10 akhir Ramadan. Makanya Allah menggambarkan dalam surah Al-Qadar ayat 4 itu bahwa Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Kata Allah, Lailatul Qadar itu kebaikannya bisa kita dapatkan lebih dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Bisa kita dapatkan kebaikan Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Kalau lebih dari 1000 bulan, apa caranya kata Allah? Wa antum akifuna fil masajid. Ini dalam Al-Baqarah 187.
di ujung-ujung ayat. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka intikoflah 10 malam terakhir itu di masjid. Bukan di rumah ya Bapak, di masjid. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan, kata Allah, maka intikoflah di 10 hari terakhir itu di masjid. Tapi bagi yang tidak sanggup lagi untuk intikof, bagi awak yang lansia, awak yang tua, yang tak bisa batanggang lain, kau di pasal-pasal intikof 10 hari terakhir batanggang, pasulan raya kau tidak mampu. Hendak lo tahu buka pintu rumah orang raya, kau pintu tutup je, yang punya rumah tidak mampu. Karena memaksakan diri, Pak. Kalau memang tidak sanggup intikaf di 10 akhir Ramadan dengan kondisi umur dan usia kita serta kesehatan, maka kata Nabi, kebaikan Lailatul Qadar itu masih bisa kita dapatkan meskipun dengan pahala terendah. Yang mana pahala terendah itu Pak? Yang mendapatkan hanya di angka 1000 bulan saja. Bisa ya Bapak dapatkan Lailatul Qadar itu di atas 1000. Caranya bagaimana kata Nabi di hadis Muslim? Man sholal isya'a fi jama'atin faqad adraka. Siapapun yang sholat isyanya selama 1 bulan Ramadan itu tetap berjamaah. Dari tarawih pertama sampai tarawih terakhir, sholat isya ibu bapak tetap berjamaah, tidak opong-opong, tidak bolong-bolong, kata Nabi. Faqad adraka, maka dia mendapatkan Lailatul Qadarnya. Jadi selama kapan itu apakah payah atau mudah dapat Lailatul Qadar itu Bapak? Selama itu Pak kira bertahan itu. Apakah Lailatul Qadar itu payah atau mudah? Mudah. Karena harus itikaf. Yang selama itu yang dalam pikiran awak Lailatul Qadar itu harus didapatkan dengan itikaf di 10 terakhir. Karena kata Nabi dengan menjaga sholat isya selalu berjamaah selama 1 bulan Ramadan itu faqad adraka, dia mendapatkan Lailatul Qadar meskipun dengan pahala yang terendah di angka 1000 itu. Tapi kalau ibu bapak tambah itikaf, tambah khatam Quran sampai nanti akhir Ramadan, bisa jadi ibu bapak mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Bisa jadi 10.000 bulan atau bisa jadi 100.000 bulan. Itu yang khairun min alfi syahrin. Maka kalau kita mau ibu bapak pasang target tahun ini kita harus dapatkan Lailatul Qadar dengan kondisi kesehatan yang terbatas, tidak mampu untuk itikaf di 10 akhir Ramadan, maka tidak usah bersedih, cukup ibu bapak jago sholat isyanya berjamaah selama 1 bulan. Insya Allah kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan kemarin di pertengahan Januari sudah diumumkan bahwasanya 1 Ramadan jatuh tanggal 11 Maret. Sudah diumumkan ya. Dan 10 Maret di malam harinya itu sudah boleh melakukan sholat tarawih pertama. Bahkan sudah diumumkan juga Idul Fitrinya dari Muhammadiyah mengatakan jatuh di tanggal 10 April. Di puasanya 30 hari itu Pak. Karena Maret 31 kan. Maret ada tanggal 31. Jadi tanggal 11 tambah tanggal sampai tanggal 9. Itu sekitar 30 hari puasa. Tapi kalau kita tunggu pengumuman dari pemerintah, wallahu a'lam. Karena sampai hari ini pun belum ada keterangan kita dapatkan kapan pemerintah akan mengadakan sidang isbat. Bahkan Idul Adha pun sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah jatuh di tanggal 17 Juni. 10 Zulhijjah jatuh di tanggal 17 Juni, berarti puasa Arafah atau Wukuf Arafah itu jatuh di tanggal 16 Juni. Setelah dijatuh itu Pak, dan diumumkan pada saja oleh Muhammadiyah. Jadi kita sudah bisa patokan untuk sementara bagi kita yang mau memakai kalendernya Muhammadiyah silakan.
Tapi yang jelas kata Nabi, berbeda satu hari itu tidak apa-apa, bisa ditolerir. Jadi karena yang beda 3 hari itu dia beda. Karena dia dulu 3 hari awal mulai tanggal sebalik, karena tanggal 8 dia mulai gitu. Atau dia terlapis 3 hari awal tanggal sebalik mulai, karena dia tanggal 4 balik baru mulai. Ada yang dari Naksabandi, ada yang dari yang lainnya. Jadi itu paham mereka ada masalah. Karena mereka menggunakan sistem kalender yang merujuk kepada Masehi dan Hijriah. Jadi hitungan mereka berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 25 itu. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Kahfi ayat 25 itu, Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua itu, kata Allah, 300 tahun tambah 9 tahun. Jadi membacanya bukan 309 tahun, tapi 300 tahun tambah 9. Kenapa Ibu Bapak? Karena beda hari antara Masehi dengan Hijriah itu 11 hari. Masehi hitungan setahunnya 365 hari, sementara Hijriah cuma 354 hari. Jadi kalau dikurangkan 365 dikurang 354, berarti selisih sabale hari. Inilah yang digunakan kalendernya oleh Naksabandi. Jadi karena bedanya hari itu 11 hari dalam setahun, maka puasanya pun akan maju 11 hari setiap tahun. Ya, tahun 2023 kan bila apa sudah Bapak? Tanggal 23 kan? Tanggal 23 Maret kita puasa. Makanya maju 11 hari itu di kisaran angka 11 dan 12 atau angka 11. Nah, jadi seharusnya jatuhnya di tanggal 12 Maret. Cuma di tahun kini Februarinya sampai tanggal 29. Makanya jadi maju ke tanggal sebalik jadinya Pak. Sebenarnya tanggal sebalik itu. Kalau Februarinya 28, kan Februari 29 hari ini kan putaran di Masehi itu kan sekali 4 tahun Pak. Sekali 4 tahun akan bersobok kalau Februari itu di tanggal 29. Dan ini yang tanggal 2020 dulu tanggal Februari tanggal 20 sampai 2009 jadi sampai 29 harinya. Kini di 2020 pun kembali Februari itu di tanggal sampai tanggal 29. Nah, kalau seandainya Februari tanggal 28 berarti puasanya akan jatuh di tanggal 12. Tidak akan maju 11 hari. Nah dari situlah Ibu Bapak, para pengurus masjid pun bisa mencari jadwal, menyusun jadwal. Hanya patokan memaju sabalik hari saja Ibu. Kita tanggal 23 petang, kemudian tanggal 12 ke tanggal 9. Nah nanti 2025 lah bisa ditakok tuh. Kira-kira tanggal mana tentunya Ibu? 1 Maret atau 28 Februari. Maka 2025 segini para pengurus masjid lah mencari jadwal itu. Kemudian berisi 10 hari sampai tanggal ini. Tadi masih ditelepon. Ustaz, jadwal Ustaz tanggal 20 hari itu, tanggal itu malam tarawih, tanggal itu subuh. Cocok. Nah, 2025 oleh Ustaz. Terus sampai hari itu Pak, 2025 atau 10 hari itu. Jadi memang seperti itu. Kalau tidak dicatat, ada waktu itu dipilih-pilih nih Bapak. Jadi karena pengurus melakukan sistemnya model itu, mau tak mau kami pun harus mengikutinya. Jadi beda-beda pencatatnya jadinya. Apa semua. Jadi mereka pas awal-awal patuh, mereka sampai-sampai kami pun dikecil Ustaz Nongin dulu. Tarawih kedua, pas sholat tarawih kedua, sudah sholat tarawih didatangin di Ustaz. Jadi pengurus besar, itu dari boleh sih Ustaz. Ya mohon maaf Pak Ahmad. Dari buat pen itu gitu Pak. Sudah tarawih pertama malah Ibu, tarawih pertama. Lalu puasa adalah tarawih pertama. Dia ada jadwal 1 begitu mohon maaf Pak Ahmad. Puasa saya lembek. Itu dari bulan memang balik itu. Kini sih puasa hari ini di bawah. Ada sekitar 2 hari atau 3 hari. Tapi memang jadwal itu segini saya sampai 10 hari. Itu 2005. Memang sistemnya model itu. Jadi kami mau mengikuti alur yang dibuat oleh pengurus masjid. Karena perhitungan tadi,
Jadi kalau sebagai hari Salisino dalam waktu 33 tahun akan terjadi perbedaan waktu 1 tahun. Di dalam waktu 100 tahun akan terjadi selisih waktu 3 tahun. Nah, Ashabul Kahfi berapa punya kalau kita 300 tahun. 300 tahun kalau 100 tahun jadi selisih 3 tahun, Pak. Berarti 300 tahun selisih 9 tahun. Itu maka kata Allah, Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua itu 300 tahun tambah 9 tahun lagi. Nah, 300 tahun di hitungan Masehi, di 309 tahun hitungan Hijriah. Nah, kalau patokan Nabi umurnya 63 tahun, kalau dipatokan dari per 33 tahun berganti berbeda 1 tahun, berarti umur Nabi hanya sekitar 61 deh. 61. Lebih kurang umur Nabi kalau secara hitungan Masehi itu 60 atau 61 tahun. Di hitungan Hijriahnya di 63 tahun. Ya betul, kisaran umur sampai umur Nabi 60 sampai 63 tahun. Jadi kalau dari sisi hitungan Masehi 61 tahun, umur Nabi dari sisi hitungan Hijriahnya 63 tahun. Jadi kalau disebutkan umur Nabi waktu wafatnya 63 tahun, berarti hitungannya dari sisi penanggalan Masehi. Hijriah. Kalau Masehi umur Nabi sekitar 60 atau 61 tahun. Jadi perbedaan hari itu segitu. 11 ini akan berbeda terus 24 terus maju terus nanti paling paling di 2033 atau 2035 nanti itu nanti bisa bertemu hari raya Idul Fitri dengan Natal sama di bawah. Suatu saat akan terjadi. Tapi lah lewat 2030-an. Kan sebaliknya. Jadi dalam 1 bulan itu akan terjadi 3 tahun sama. 3 tahun, 3 kali lebaran di bulan yang sama. Pertengahan di akhir, pertengahan di awal. Nanti di April itu, di Maret nanti tambah lagi 3 tahun. Di Februari tambah lagi 3 tahun. Di Januari nanti tambah lagi 3 tahun. Di dari 2025 tambah kemudian itu 2037 nanti di bawah akan bertemu itu nanti di bulan Desember visual akan bertemu Natal dengan Idul Fitri sama. Itu raya besar namanya itu. Natal di tanggal itu, Idul Fitri itu nanti di situ. Jadi antara 25 sampai 27 itu kita masuk buat nanti. Di bawah di malam hari itu Allah bagi 3 tadi. Jadi makanya Allah sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar minimal di angka 1000 bulan itu, maka kata Nabi, jagalah sholat isya kita selalu berjamaah. Sebab kenapa jadi berat kita mendapatkan Lailatul Qadar di bawah? Karena sholat isya kita kan cebolong, Pak. Tekan apa? Tekan acara buku bersama buku banyak banget. Reuni SD, jadi SMP, SMA, yang kuliah, yang karajo, yang pensiunan itu, yang ibu LKK itu, majelis taklim itu, banyak banget. Jadi mereka yang sa-RT ini buku sama, ibu majelis taklim itu buku sama. Saji. Nah kira-kira kalau acara buku bersama, sholat isya-nya baik bapak. Tidak dapat berjamaah kenapa? Karena awak membuat acara itu tekstual. Acaranya buka bersama. Ia buku bersama, buku bersama, sholat maghrib, sholat, makan bersama, isya pulang. Ya Pak. Oh dia itu dari situ acara buku bersama, Pak. Itu yang menyebabkan kita tidak pernah dapat Lailatul Qadar 3 tahun. Ini bukan berarti apa melarang ibu bapak buku bersama ya enggak. Baik bapak viral kalau mau dapat artinya banyak video ini viral. Jadi ustaz yang melarang buku bersama jadi kroyo aku dulu makan bapak. Turun opsi kami ustaz. Silakan ibu bapak buku bersama tidak masalah. Cuma pastikan isanya berjamaah. Ya sudah makan itu aja kabarnya isya bisa berjamaah. Ya tidak masalah dengan 3 orang 5 orang pun tidak masalah. Penting isanya berjamaah. Tidak harus di masjid. Penting isanya berjamaah. Kata Nabi itu. Insya Allah kalau ibu bapak bisa menjaga isya itu selama 1 bulan itu tetap berjamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar meskipun dengan pahala yang rendah.
Dipasanglah target itu ibu bapak, tahun ini harus dapat Lailatul Qadar. walaupun dengan pahala yang rendah 1000 bulan dengan menjaga isya berjamaah. Nah, kalau di samping itu tambah target Quran, target tahajud, target zikir, target sedekah. Hanya sedekah umat Islam di Ramadan itu jauh lebih hebat, lebih besar dan lebih sering dibandingkan dengan hari-hari biasa. Subuh bersedekah, tarawih bersedekah juga. Itu minimal 2 kali sehari itu bersedekah gitu. Jadi kalau hari biasa sekali seminggu itu Pak video lebih tengah ekor. Nah, di Ramadan 2 kali sehari. Nah, barangkali kira dalam sebulan juga belum zuhur asar dan gitu. Jadi itu di kedermawanan umat Islam akan muncul ketika di bulan Ramadan. Baik Bapak, termasuk kisah kita cukupkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.